Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Bersyukur kembali kita bisa berjumpa setelah kita melewati kemerdekaan setelah bulan Agustus ya. Kita tidak ada pengajian. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan di mana semua rakyat Indonesia pesta dalam keadaan memperingati apa? Kemerdekaan. Sudah merdeka Ibu? Insyaallah. Insyaallah. Sudah merdeka semuanya? Insyaallah ya. Sudah bebas? Enggak ada masalah? Insyaallah. Insyaallah ya? Ya, oh masalah selalu ada. Tapi hati kita merdeka. Kenapa? Karena kita tahu setiap masalah itu berbanding lurus dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, itulah kita selalu semangat, selalu percaya dan selalu bergairah. Kenapa? Allah tidak mungkin menguji kita itu di luar kemampuan kita. Tapi juga di sisi lain kita juga harus tahu diri ke Allah. Bisa jadi keruwetan masalah hidup kita itu juga berbanding lurus dengan dosa-dosa kita. Artinya tidak kemudian kita tenang-tenang saja karena Allah pasti nanti akan menyelesaikan segalanya, tapi juga kita harus berintrospeksi diri kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Alhamdulillah, sore ini izinkan saya bersama Ibu semuanya kita akan belajar bersama. Belajar bersama tentang apa? Oh, enggak ada temanya ya. Kemarin kayaknya udah saya sampaikan tentang akhlak dalam keluarga. Ya, akhlak dalam keluarga. Akhlaknya siapa ini? Ya, karena kita adalah apa? Para wanita, tentunya adalah terutama akhlak kepada diri kita sendiri. Karena apa? Wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad, ya. Wahai orang-orang yang beriman, lihatlah apa yang sudah engkau lakukan hari ini untuk persiapan masa yang akan datang. Masa yang akan datang kapan? Hari kiamat. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, yang kita kerjakan semuanya, ucapan kita, gerakan tangan dan anggota tubuh kita itu adalah untuk persiapan nanti di hari kiamat. Nah, kemudian karena kita perempuan, maka lebih perhatian kepada diri kita saja. Sebelumnya minta maaf, ini ada kamera ya. Kalau eyang-eyang sini sih kayaknya nggak pegang Facebook, nggak pegang IG, ya, nggak pegang TikTok, nggak. Ada ya, Hah? pegang HP aja. Pegang HP aja enggak. Yang di IG, ya, di TikTok itu banyak anak-anak remaja joget-joget, ya. Kemudian maaf melet-melet, yang ngikutin banyak banget. Padahal mereka cuma joget-joget saja. Itu yang ngikutin banyak banget. Maksudnya apa? Ya begitulah dunia anak muda. Nah, kalau mereka itu pede banget
dilihat oleh banyak orang dengan cara begitu, dan itu akan sangat mempengaruhi juga anak-anak kita yang buka TikTok dan IG, maka kita juga harus lebih berani karena yang kita sampaikan ini adalah kebaikan. Sepakat enggak? Sepakat ya. Jadi saya tadinya enggak mau ya dibikin seperti ini. Jadi nanti kalau sudah jadi saya kirim misalnya ke Bu Naryo, ke Bu Bambang ya, bahwa ada dakwah yang diliput di di IG ataupun di Facebook ya. Jadi untuk mengimbangi gerakannya anak-anak muda yang hanya seperti itu saja. Saya minta izin boleh nggak nih? Boleh ya. Ya alhamdulillah. Bismillah, kembali kepada tentang akhlak dalam keluarga. Ya, akhlak dalam keluarga tentu saja yang menjadi dasar pijakan kita di dalam rumah tangga itu adalah keimanan kita kepada Allah. Nah, itu sudah menjadi sebuah pondasi dasar di dalam kita berkeluarga. Pondasi dasarnya adalah ibadah kepada Allah. Kemudian juga mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Akan tetapi di dalam perjalanan rumah tangga itu, ini kita hidup di dunia yang harus juga menyesuaikan dengan aturan-aturan kita yang ada di dunia. Oke lah, iman itu adalah menjadi pondasi. Tapi ternyata tidak setiap orang yang beriman itu tadi bisa menjaga kebaikan di dalam rumahnya. Nah, maka yuk bareng-bareng kita belajar ya. Yang dimaksud dengan akhlak dalam keluarga ini adalah akhlak kita wanita di dalam keluarga. Setelah iman itu menjadi pondasinya, maka akhlak selanjutnya itu adalah bagaimana akhlak terhadap suami. Karena setelah kita menikah, perempuan itu sepenuhnya milik suaminya. Meski memang pernikahan itu bukan menjadi penghalang untuk tetap berbakti kepada orang tuanya. Akan tetapi mutlak ketaatan kita itu adalah kepada suami itu yang pertama. Maka akhlak terhadap suami itu perlu dijaga. Di antara ketaatan kepada suaminya itu adalah menjaga diri kita untuk senantiasa taat kepada suami selama suami itu tidak berbuat musyrik kepada Allah. Ya, jadi suami kita sholat, suami kita beriman, suami kita itu membaca Quran, akhlaknya baik kepada Allah, akhlaknya baik kepada Rasulullah, akhlaknya baik kepada sesama manusia, maka kita wajib taat kepadanya. Ketaatan yang pertama adalah pada saat suami memerintahkan kita untuk beribadah, menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba kepada Allah, maka kita juga harus menegakkan itu. Yang kedua, ketaatan pada saat suami itu meminta kepada kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Terutama adalah kewajiban menemani tidurnya di dalam kamar. Ya, kenapa? Yang satu ini tidak bisa diwakilkan dengan yang lain. Kalau kita tidak mentaatinya, kita tidak menurutinya, maka salah siapa kalau kemudian akhirnya ada laki-laki yang mencolok kepada yang lain. Jadi, wahai wanita, perlu diperhatikan. Pada saat ada suami yang kemudian beralih kepada yang lain,
bisa jadi karena mungkin kita tidak mentaatinya. Oke, ya. Jadi tidak sedikit permasalahan yang terjadi terutama di Cilacap ini nomor 2. Saya bicara dengan data dalam arti data di teman-teman yang berada di Citra yaitu Cilacap tanpa kekerasan. Ya. Permasalahan rumah tangga, mungkin perselingkuhan, perceraian, ya. Nah, ini tidak boleh semata-mata adalah perilaku lelakinya. Bisa jadi adalah dari pihak perempuannya yang tidak kemudian dengan baik jagani, ya. Dijagani ini kemudian bagaimana supaya tidak lepas dan terus tetap ada bersama dengan kita. Karena ini menyakitkan kalau misalnya ada anak-anak yang masih harus dirawat, kemudian ada anak-anak yang belum menikah bersama dengan kita, ya, naudzubillah, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke ya, itu taat untuk dalam kamarnya. Kemudian taat juga di dalam ketika suami memerintahkan kepada kita, yuk sama-sama belajar. Ketika saya dimintain tolong ngambilkan air, ya, kemudian dimintain tolong mungkin pingin digorengkan telur. Loh kok Bu Sama bisa bilang begitu? Ibu, untuk menjadi seperti yang sekarang saya matur seperti ini, kira-kira belajar apa enggak? Kira-kira saya belajar enggak? Karena saya punya pengalaman yang tidak baik dalam arti begitu awal nikah kan enggak langsung dewasa seperti ini, betul? Enggak langsung dewasa. Lah dulu waktu awal nikah, ya, masih muda, baru selesai kuliah, tahu kerja nang dapur juga enggak, isinya cuma belajar. Dalam benak saya, wong goreng endok dewek bisa ndadak perintah aku. Gitu. Jangan iya Bu, nanti sama dengan saya. Nah, tapi apakah kemudian seiring berjalannya waktu kita belajar kita enggak mau berubah? Kita butuh ada perubahan di dalam kehidupan kita agar kita enggak selamanya menjadi orang yang berengkeyeng. Iya kan? Saya ingin berubah Ibu. Saya ingin kemudian Allah melihat bahwa dalam tidurnya saya itu adalah ibadah, dalam mengambilkan minumnya adalah ibadah, dalam menggorengkan telurnya adalah ibadah. Oh ternyata ketika itu tidak dilakukan oleh perempuan, tidak taat walaupun hanya sekedar gorengkan telur ataupun nasi, bisa menimbulkan masalah. Kenapa? Sebetulnya sudah kenyang tapi goreng dok dewek. Kenapa kok wajahnya kayak ketekuk-tekuk? Karena memang fitrahnya, ya, fitrahnya laki-laki itu dilayani dan kita mestinya melayani. Tapi tugas setan itu adalah menjauhkan hambanya dari ibadah kepada Allah. Pada saat perempuan taat kepada suaminya, sesungguhnya dia sedang beribadah. Setan nggak mau, maka masuklah dibisik-bisikan. Jangankan samhatun, hawa saja ya menggoda Adam yang pada saat itu belum terlalu banyak mungkin pernak-pernik dunia itu seperti itu. Lah sekarang kayak gitu kan. Nah maka bismillah kita ya mentaati kepada suami itu dari taat kita ibadahnya, kemudian taat kepada di dalam kamarnya, taat untuk kemudian melakukan apa yang diminta oleh suami, ya tadi melayani. Kemudian yang keempat adalah menjaga harta dan kehormatannya. Maka harta suami itu pada saat dititipkan kepada kita, kalau mau dibelanjakan harus pamit dulu.
Ya, harus pamit dulu, pamit kepada suaminya. Jangan ditutup-tutupi. Nek wis nggo aku berarti ge duit wedon. Ana duit wedon, ana duit lanang. Itu seperti itu. Mestinya memang tidak perlu ada seperti ini. Yang ada adalah suami bekerja, ada uang, diketahui bareng-bareng, digunakan juga bareng-bareng. Beda tapi ketika perempuan bekerja sendiri, punya uang sendiri, suami tidak berhak ngotek-ngotek uangnya perempuan. Gitu. Seneng banget ya. Yes. Suami itu kewajibannya menjemput rezeki, mencari nafkah, oke? Nafkah yang dia dapatkan untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Istrinya suruh mengelola. Milik suami adalah milik kita, sah. Tapi memang karena perempuan tidak diwajibkan untuk mencari nafkah, ketika perempuan itu mempunyai kelebihan dan bisa dapat, maka laki-laki itu, suami itu tidak berhak ngotek-ngotek uang yang didapatkan oleh istri. Oke, akan tetapi istri yang baik, istri yang solehah, sebaik-baik sodakohnya seorang istri adalah pada saat bisa membantu ketahanan ekonomi suaminya. Tapi itu jangan juga mentang-mentang, itu seperti itu. Ya, bismillah. Kita jaga sudah akhlak itu semuanya. Nah, kemudian dijaga akhlak masih hubungannya dengan suami adalah menjaga keluarganya, terutama ibunya, orang tuanya. Ya, kenapa? Ketaatan seorang suami yang utama itu adalah setelah Allah kemudian Rasulnya adalah kepada orang tuanya, terutama ibunya. Laki-laki selamanya itu milik ibunya. Dan ketaatan yang mulia buat perempuan yang pertama dan utama setelah Allah kemudian Rasulnya adalah kepada suaminya. Maka surga suami ada pada ibunya, surga istri ada pada suaminya. Maka di dalam menjaga hubungan kita dengan keluarganya, kalau kita baik dengan keluarga besar suami, suami itu akan semakin sayang dan semakin cinta kepada kita. Maka pada saat seorang laki-laki usahanya itu kenapa terjun bebas mengalami kemerosotan, coba lihat hubungannya dengan ibunya bagaimana. Pada saat kemudian perempuan mengalami perjalanan kehidupan yang kenapa selalu sepertinya itu banyak masalah, coba lihat bagaimana perempuan itu hubungan dengan suaminya bagaimana. Hubungan komunikasinya, hubungan menjaga di dalam kamarnya, hubungan di dalam menjaga kebaikan rumah tangganya. Insya Allah suami yang ibunya ridho, istri yang suaminya ridho, rumah tangganya itu akan baik. Dan itulah akhlak seorang wanita terhadap suaminya yang harus dijaga. Kemudian setelah kita jaga akhlak terhadap suami, maka jadikan akhlak yang kedua itu adalah akhlak terhadap anaknya. Karena tidak selamanya kita orang tua itu pasti benar, ya, enggak selamanya. Yuk kita bareng-bareng coba lihat bagaimana keluarga Imron, ya. Keluarga Imron itu bukan nabi, ya. Tetapi dia diabadikan di dalam Al-Quran. Pada saat Hannah istri Imron itu hamil, ya, apa kata Hannah? Maka kata Hannah, dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni.
innaka antas sami'ul alim. Kata istrinya Imran adalah, maka ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa yang ada dalam janin dalam kandunganku menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Terimalah nazar itu dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Begini, jadi seorang perempuan dia hamil, ya ini akhlaknya Hannah ya, hamil, kemudian dia bilang kepada Allah, Allah, aku akan bernazar kalau anak ini lahir akan aku serahkan untuk menjadi orang yang ahli ibadah kepadamu. Nah di sana itu diserahkan dalam sebuah tempat ya, kemudian ternyata lahirlah anak itu ya. Kalau misalnya saya bernazar nanti kalau yang lahir ini saya ingin buat saya itu menjadi orang yang menjaga masjid misalnya begitu. Yaitu kalau yang lahir laki-laki, bayangannya kan begitu. Lah ini yang lahir perempuan yaitu Maryam ya. Maka falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Mari ibu minum. Biar saya enggak sendiri minumnya. Bismillah. Maka setelah lahirlah si Maryam tadi, akhlak yang pertama adalah sammaituha Maryam, diberi nama yang baik. Ini akhlak orang tua terhadap anaknya. Diberi nama Maryam, artinya diberi nama yang baik ya. Kemudian tapi tidaklah sama laki-laki dan perempuan, tapi Hana sudah nazar ya, maka tetaplah harus diserahkan. Maka setelah memberi nama yang baik, apa kata Hana? Uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya. Pertama apa? Diberi nama yang baik. Yang kedua, dilindungkan kepada Allah dan keturunannya, ya, lindungkan anak kita dan keturunannya itu untuk dijauhkan dari godaan setan. Itu baru kita punya anak, langsung dikasih nama anak yang baik, kemudian dilindungkan kepada Allah. Dulu waktu melahirkan langsung begitu enggak? Halo? Enggak ya? Ayo, hamil lagi. Biar dipraktekkan ya. Oh. Jadi saya juga hafal ini itu setelah anak yang keempat. Anak yang keempat baru saya mempraktekkan. Yang 1, 2, 3 belum tahu. Sekali lagi, Samha ada proses belajar, ya. Baru proses belajar, begitu belajar. Loh, kok ada ya tuntunannya seperti ini? Pas waktu lahiran anak yang keempat, baru di situ hafal. Begitu bayi lahir, ya. Bismillah kita sudah siapkan nama, kalau laki-laki siapa, kalau perempuan siapa. Begitu bayi lahir doakan dengan kalimat u'idzuka bikalimatillahi tammatin min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Dipeluk, digendong
sambil dibisikkan di telinga kanannya. Aku lindungkan engkau kepada Allah dengan kalimat yang sempurna agar dijauhkan dari segala godaan setan, dijauhkan dari segala binatang melata, dijauhkan dari segala pandangan yang tidak menyenangkan. Itulah akhlak orang tua terhadap anaknya yang pertama. Artinya apa? Lahir, dikasih nama, dan kemudian didoakan. Dan di sini dilanjutkan dengan wa dzurriyyataha, juga didoakan anak keturunannya, bukan bayi saja. Ini bayi, masih bayi, sudah didoakan langsung, semoga engkau dilindungkan dari kejahatan setan dan keturunanmu. Begitu. Menjadi sebuah isyarat buat kita ketika mendoakan anak itu tidak berhenti kepada anak kita saja, tapi berdoalah dilanjutkan dengan keturunannya. Bisa nggak tetangganya 1 tahun full mendampingi anak tersebut? Gak bisa kan? Maka ya, apa yang ditanamkan oleh ibu terhadap anaknya dari awal dia lahir, dikenalkan Allah, kemudian sampai dewasanya dia sudah menjadikan Allah itu sebagai pengatur di dalam hidupnya, maka pada saat dia mengalami kesulitan dalam hidupnya, dia akan tetap tegar dan kembali kepada Allah. Ini yang ibu ajarkan kepadaku, tidak boleh tumbang, harus kuat. Nah, jadi kalimat layin tadi, kalimat yang lembut tadi bukan berarti kita itu lembek. Nah, tetapi layin itu adalah yang utamanya mengajarkan untuk kemudian akidah pada Allah. Dan ini adalah perlu kerjasama dengan laki-laki. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, yang mengajak kepada akidah itu adalah laki-laki. Contoh, ketika Nuh itu mengajak kepada anaknya, ketika Luqman juga mengajak kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun azim. Jangan berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar. Luqman mengajak kepada anaknya. Ini adalah menjadi contoh bahwa mengajarkan akidah itu adalah tugas yang utama bagi laki-laki. Kita sebagai perempuan, sebagai mitranya adalah mengokohkan mentalnya. Ajak suami kita untuk bersemangat. Pak, nek maring masjid, anaknya diajak. Anaknya udah gede-gede, mungkin ada sama cucu, ada Mbah Kakung nek tindak nang masjid kayak putune digawa. Makanya ibu-ibu, kalau ada anak-anak kecil ikut jamaah di masjid, jangan dilarang. Jangan dilarang. Kan ada tuh dalam satu masjid, begitu ada anak kecil, ada orang tua yang memang orang tua itu selalu nggak suka kalau ada anak kecil. Kalau anak kecil, anak-anak sekarang kita tidak diajak ke masjid, belum tentu Bu, masa tuanya nanti dia itu suka ke masjid dengan sendirinya. Ya alhamdulillah, kita sekarang ada sarana seperti ini. Nenek moyang kita dulu, kira-kira nih, mbah buyutnya kita dulu pada kayak gini apa enggak? Enggak. Belum ada. Maka kita bersyukur sama Allah, kita ketemu dengan zaman di mana kita orang tua tapi ketemu di dalam zaman milenial, zaman yang di saat semuanya kita bisa belajar agama di mana saja. Makanya orang zaman dulu itu nggak pada bisa baca Quran. Kenapa? Karena saking sucinya Al-Quran, Senok Hargonya mengatakan nyamar jadi wong Islam. Masuklah ke Indonesia, menikah dengan putri orang Aceh. Apa kata Senok Hargonya itu? Dia hafal Quran, dia mempelajari Al-Quran. Hei orang-orang Islam, Al-Quran ini kitab suci. Saking sucinya maka jangan dipelajari, jangan dipegang, jangan dibuka. Sehingga
nenek-nenek kita zaman dulu itu nggak pada belajar dan nggak bisa membaca Quran. Sampai-sampai pada saat kita mengajarkan, saya waktu kuliah itu sudah ngajar Iqra sama mbah-mbah kayak gitu kan, baca Al-Fatihah saja suruh walad dolin kayak gitu ya, mbahnya nggak bisa walad dolin, udah diulang-ulang nggak bisa juga karena sudah terlanjur memang tidak pernah mendengar sebelum. Amta mbah amta, tapi Allah Maha mengetahui akan kekurangan hambanya. Jadi Allah mengampuninya insya Allah. Dan bagaimana dengan yang masih seperti itu misalnya, tapi bersemangat ngaji, datang ya, kemudian meluangkan waktunya, insya Allah tidak dari bisa membaca Al-Qur'annya bisa diambil pahalanya dari sisi yang lain. Oke, sepakat ya Bu tadi apa? Yang pertama ketika melahirkan memberi nama baik. Yang kedua dijauhkan dari setan. Dia akan bersama keturunannya ya. Jadi mulai nanti malam kalau berdoa jangan sebut anaknya saja, menantunya disebut, kemudian sampai cucu keturunan, 7 keturunan disebut. Sebut dalam arti anak, wahai Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa anakku, anak-anakku dan keturunanku ya, keturunannya boleh, dan keturunannya, zuriyah itu sampai 7 keturunan ya. Dan zuriyahnya ya Allah sudah sampai 7 keturunan, itu zuriyah, itu seperti itu. Jagalah anakku dan zuriyahnya ya Allah ya, dari api neraka, dari godaan setan, itu seperti itu. Terus kemudian apalagi? Mendidik dengan kasih sayang, dengan kalimat yang lembut. Bukan berarti lemah, tetapi harus tegas. Itu akhlak terhadap anak. Laki-laki kita mendidiknya itu tidak ada batas sampai dia punya anak sekalipun. Karenanya apa? Laki-laki milik ibunya. Maka walaupun anak laki-laki itu jauh, ditelepon sama ibunya, yang pertama dan utama diucapkan oleh ibunya apa? Assalamualaikum, gimana nak, kamu kabarnya sehat? Sudah sholat apa belum? Itu yang ditanyakan pertama. Kepriwe kok proyeknya lancar apa ora? Bukan pertama itu, tapi sholat apa belum. Sholatnya nggak ditinggalkan 5 waktu ya, disempatkan baca Quran nak setiap hari, karena setiap bacaan Al-Quranmu juga pahala buat ibu. Pokoknya lah, orang jaluk apa-apa sing penting soleh, maca Quranmu itu juga pahala buat ibu. Itu yang kemudian ditekankan. Setelah iya alhamdulillah Bu, aku sholat, aku juga baca Quran, kadang-kadang ya aku ikut taklim, alhamdulillah. Gimana nak dengan proyekmu, pekerjaanmu? Alhamdulillah Bu, lancar. Kamu harus yakin ya bahwa proyekmu lancar itu karena Allah, karena kamu komunikasinya baik sama Allah. Ibu cuma bisa berdoa saja, tapi komunikasimu yang baik sama Allah itulah menyebabkan proyekmu lancar. Itu rahmat dari Allah nak, bukan karena kamu yang hebat. Ini saya benar-benar nasihatkan kepada anak saya pada saat anak saya jauh dari saya. Alhamdulillah Mi masih dapat ranking 1. Demi Allah, apa yang kamu dapatkan itu adalah bukan semata-mata karena kamu cerdas, tapi karena Allah memberikan rahmat kepadamu. Ingat ya Mas, jangan sampai lupa. Itu adalah rahmat dari Allah. Makanya kalau kita sadar itu rahmat dari Allah, ilmu yang kita terima itu akan senantiasa bisa bermanfaat. Kan ada ilmunya tinggi tapi tidak bermanfaat. Ilmunya tinggi tapi tidak ada akhlak kepada orang tuanya. Ilmunya tinggi tapi tidak baik rumah tangganya. Ilmunya tinggi tapi tidak berakhlak dengan tetangganya. Nah, maka akhlak di dalam keluarga ini apabila
apabila wanita-wanita itu mereka menegakkan akhlak di dalam rumah tangganya, akhlaknya kepada suaminya dijaga, akhlaknya kepada anak-anaknya dijaga, akhlaknya kepada keluarga besarnya dijaga, insya Allah ini akan menjadi contoh dan penguat untuk tegaknya agama di muka bumi. Apa hubungannya? Ya iyalah, karena ibunya itu kuat. Guru pertama itu adalah ibunya. Anak-anaknya baik, suaminya baik, lingkungan akan melihat. Kemudian gimana sih caranya? Ayo kita belajar bersama. Kita yakin bahwa mata kita, lisan kita, gerakan kita itu Allah yang melihat. Ini adalah pahala buat kita. Yuk bareng-bareng. Aku kepingin lah akhirnya 2 tetangga, 3 tetangga baik, 1 dasawisma itu baik. Masya Allah, di dasawisma itu semuanya baik, bertetangganya baik. Kira-kira dasawisma yang lain ingin niru enggak? Ingin niru. Ada 5, 7, 8 dasawisma baik semuanya, 1 RT itu baik. Kemudian masuk berita, RT berapa ini? 3, kayak gitu kan? Dasawisnya baik semuanya, di RT-nya baik semuanya, masuk berita. Weh, kita contoh yuk RT sana. Gimana toh caranya? Oh, ternyata ada pendidikan, edukasi tentang bagaimana akhlak para wanitanya di dalam rumahnya. Lalu RT yang lain niru. 1 RW loh, naik beritanya kan. 1 RW ini, Masya Allah. Akhirnya RW-RW yang lain mengikuti, menjadi 1 kelurahan, menjadilah. Kebaikan yang kita lakukan atas dasar cinta kita kepada Allah bahwa memang ini harus dilakukan, maka akan menjadi energi yang lain akan mengikuti apa yang kita lakukan. Insya Allah harus yakin. Maka la tuakhir amalal yauma ila ghadin. Jangan mengakhirkan amalan yang bisa kita lakukan hari ini untuk hari besok. Kalau hari ini kita bisa memperbaiki diri kita, hubungan kita dengan suami, jangan ditunda. Kalau hari ini kita bisa memperbaiki diri kita dan hubungan kita dengan anak-anak kita, jangan ditunda. Kalau hari ini kita bisa melakukan perubahan diri kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita, jangan ditunda. Jangan menunda yang bisa kita lakukan hari ini untuk hari besok. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah hari besok kita masih ada dan lain sebagainya. Ya, insya Allah seiring dengan 78 merdekanya Indonesia, ya, kita juga menjadi wanita-wanita yang merdeka. Ya, bahwa kecantikan wanita itu tidak terletak kepada parasnya, tetapi dilihat kepada baik hatinya. Dan kemuliaan wanita itu tidak terlihat juga kepada bagaimana sekedar senyumnya, tetapi terlihat pada ketakwaannya kepada Allah. Semoga kita menjadi para wanita yang selalu semangat untuk memperjuangkan kebaikan di dalam keluarga kita. Allah jadikan setiap amalan kita itu menjadi amalan yang berpahala baik di sisi Allah. Kita jadikan apa yang kita lakukan ini adalah menjadi sumbangsih kita untuk kebaikan negeri kita. Diawali dengan kebaikan dari rumah tangga kita. Sepakat ibu-ibu? Iya, nah coba sekarang tangannya mana? Begini tangannya. Ayo tangannya. Tepuk tangan ke sebelahnya. Ayo, pundak tangan. Kanan, ya. Oke. Ikuti saya. Yuk. Hey. Ayo ikuti. Hey. Saudaraku, hari ini kita belajar menjadi wanita yang berakhlak baik dalam keluarga. Semoga Allah
memudahkan amal soleh bagi kita. Dan semoga Allah menjaga keluarga kita. Ganti yang kiri, mana yang kiri? Gantian. Ya. Sudah? Hei, hei, hei. Saudaraku. Terima kasih ya. Sudah mendoakan aku. Semoga Allah kabulkan. Aku juga ikhlas mendoakanmu. Semoga anak-anakmu menjadi anak yang soleh solehah. Sukses hidupnya, terutama ibadahnya. Diberi rizki yang berkah, menjadi manusia yang bermanfaat dunia akhirat. Setelah anakmu sukses, semoga kita bisa besanan. Ya. Ya kan sudah mendoakan anaknya orang jadi anak sukses. Masa wis sukses ya mana manbok? Ya besanan baik gitu. Ya. Ya cucunya besanan kan bisa dengan cucu, anak dan keturunannya. Amin gitu loh Bu. Nah, kok malah pada kaget malah kayak gitu. Ya sudah, itu yang bisa saya sampaikan ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhlak wanita dalam keluarga setelah taat kepada Allah kemudian Rasulnya, kemudian berbuat baik kepada pasangannya, kepada anak-anaknya, kepada keluarga besar suaminya, dan semoga kita tercatat menjadi para wanita-wanita penghuni surga. Amin. Amin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.